sahabat seperjuangan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadhani, perwakilan dari kelas 9D. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Legenda Keong Emas. Adapun karakter dalam cerita saya yaitu Dewi Chandra Kirana, Raden Inu Kertapati, Dewi Galuh, penyihir, Mbok Rondo, penyihir, dan Raja Kertamarta. Selamat menyaksikan. Dikisahkan dahulu kala di kerajaan Daha yang dipimpin oleh raja bijaksana bernama Kertamarta. Sang raja memiliki dua orang putri berparas cantik, yaitu Dewi Chandra Kirana dan saudaranya bernama Dewi Galuh. Walaupun keduanya putri raja, namun Chandra Kirana yang paling disayang oleh rakyatnya, karena selain paras dan cantik, dia juga memiliki budi pekerti yang baik. Melihat hal itu, Dewi Galuh merasa iri. Lama-lama, rasa iri itu berubah menjadi rasa benci. Suatu hari, Raja Kertamarta ingin menjodohkan Putri Chandra Kirana dengan seorang pangeran dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati, yang terkenal tampan dan gagah. Sang putri menyetujui perjodohan tersebut karena sebelumnya Putri Chandra Kirana sudah saling kenal dan mengetahui sosok Raden Inu. Dewi Galuh yang mendengar pembicaraan ayah dan kakaknya seketika marah karena sudah sangat lama dia menaruh hati kepada Raden Inu, sang pewaris tahta kerajaan Kahuripan. Kini pupus sudah harapannya untuk menjadi sang permaisuri. Kemarahan Dewi Galuh membuatnya gelap mata. Dia pergi menemui penyihir untuk menyingkirkan Chandra Kirana dengan imbalan sekantong emas. Penyihir itu menyetujui permintaan Dewi Galuh. Suatu hari, Chandra Kirana sedang berada di taman istana. Dia dikejutkan oleh penyihir yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Mengetahui dirinya dalam bahaya, dia segera lari meninggalkan tempat itu. Namun dengan sigap, si penyihir mengeluarkan sebuah mantra. Asap tebal muncul menyelimuti tubuh Chandra Kirana dan mengubahnya menjadi seekor keong berwarna keemasan. Melihat rencananya berhasil, Dewi Galuh muncul dari balik pohon dan tertawa dengan puas. Rasakan kamu Chandra Kirana? Lalu penyihir itu berkata, kutukan yang diberikan kepada Chandra Kirana akan hilang jika dia bertemu dengan orang yang tulus mencintainya. Sebelum hal itu terjadi, Dewi Galuh membuang keong emas ke sungai dan membuat cerita bohong bahwa Dewi Chandra Kirana telah menghilang di hutan. Chandra Kirana yang telah berubah menjadi keong emas terbawa arus sungai menjauh dari kerajaan Daha. Kini dia tak tahu lagi harus bagaimana. Dia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Hingga suatu ketika keong emas tersangkut di sebuah jaring yang dipasang oleh seseorang. Ternyata jaring itu milik seorang janda yang sedang mencari ikan dan biasa dipanggil Mbok Rondo. Melihat adanya keong yang sangat cantik dan belum pernah dilihatnya, Mbok Rondo memutuskan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, dia menaruh keong emas ke dalam tempayan. Keesokan harinya, Mbok Rondo pergi meninggalkan rumah untuk berladang. Tanpa sepengetahuannya, di pagi hari, keong emas yang ditemukan berubah kembali menjadi wujud manusia. Saat dirasa cukup untuk merawat semua tanamannya, Mbok Rondo memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya karena di atas meja telah tersaji berbagai macam makanan. Mbok Rondo keheranan
siapakah yang telah memasak makanan untuknya? Kejadian itu terjadi berulang-ulang hingga akhirnya Mbak Rondo memutuskan untuk pulang lebih awal karena begitu penasaran siapakah yang telah memasak makanan untuknya selama ini. Dia mengendap-endap memasuki dapur dan terdengar seseorang sedang memasak di dapurnya. Mbak Rondo keheranan, siapakah yang telah memasak makanan untuknya? Kejadian itu terjadi berulang-ulang hingga akhirnya Mbak Rondo memutuskan untuk pulang lebih awal karena begitu penasaran siapakah yang telah memasak makanan untuknya selama ini. Dia mengendap-endap memasuki dapur dan terdengar seseorang sedang memasak di dapurnya. Mbak Rondo terkejut melihat gadis cantik yang sedang memasak di dapurnya. Siapakah gerangan dirimu? Aku adalah Putri Chandra Kirana yang terkena kutukan dari penyihir jahat. Chandra Kirana menceritakan semuanya kejadian yang dialaminya, termasuk kutukan yang dimilikinya. Sementara itu, Raden Inu tidak percaya jika Chandra Kirana lenyap begitu saja. Dengan tekadnya, Raden Inu memutuskan pergi mengembara untuk mencari calon tunangannya. Kepergian sang Raden diketahui oleh Dewi Galuh. Dia segera memerintahkan si penyihir untuk menggagalkan pencarian Dewi Chandra Kirana. Di tengah pencariannya, Raden Inu dikejutkan oleh burung gagak yang bisa berbicara dan memberitahukan bahwa dia tahu arah dan tujuan sang Raden. Mendengar hal itu, hati Raden Inu sangat senang karena segera bisa bertemu dengan Dewi Chandra Kirana. Hingga langkah Raden Inu terhenti karena melihat kakek tua yang bersandar di sebuah pohon. Dia menghampirinya dan memutuskan beristirahat sejenak. Sembari beristirahat, Raden Inu menceritakan semuanya kepada sang kakek, termasuk burung gagak yang bisa berbicara tersebut. Dengan tatapan tajam, sang kakek melihat ke arah burung gagak. Tanpa diduga, sang kakek mengeluarkan sedikit kesaktian dan mengarahkannya kepada burung gagak. Seketika, burung gagak itu terbakar berteriak kesakitan. Burung gagak itu berubah menjadi wujud penyihir. Sang kakek memberitahu kalau gagak itu adalah jelmaan penyihir dan memiliki niat jahat kepada Raden Inu. Selain itu, sang kakek juga memberitahu jika ingin tujuannya segera tercapai, dia harus pergi menuju desa Dadapan. Sesampainya di desa Dadapan, Raden Inu berhenti di sebuah pondok untuk beristirahat. Ketika hendak meminta air kepada pemilik pondok, betapa terkejutnya. Ternyata pondok itu adalah tempat tinggal Mbak Rondo dan Dewi Chandra Kirana. Mereka nampak terkejut dan gembira karena tak menyangka akhirnya bisa bertemu kembali. Pertemuan itu membuat kutukan Chandra Kirana sirna. Mereka pun kembali ke kerajaan Daha. Mendengar kepulangan saudaranya, Dewi Galuh segera melarikan diri dari istana karena takut mendapatkan hukuman atas apa yang telah dia perbuat. Akhir cerita, Raden Inu Kertapati dan Dewi Chandra Kirana menikah dan hidup bahagia untuk selamanya. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kebaikan dan ketulusan akan mengalahkan kejahatan serta iri hati. Sekian cerita dari saya Fitra Ramadhani, memohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.